Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam pelayanan renungan harian GKI Sumut Medan pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 dengan bacaan leksionari yang pertama dari Mazmur 119 ayat 105 sampai ayat 112 dan Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 6. Yang ketiga dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai ayat 16. Dengan nas renungannya dari Keluaran pasal 3 ayat 5 dengan tema berdiri di tanah suci. Kita berdoa. Terpuji, termulialah Engkau Allah Bapa di surga yang telah memelihara kehidupan kami sepanjang malam. Sehingga pada pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita dalam berkat Tuhan. Sehingga kami memulai kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini dengan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus untuk menuntun kami dapat mengerti firman Tuhan, sehingga dapat dengan tuntunan Roh Kudus kami melakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema berdiri di tempat kudus dengan ayat nas Alkitabnya dari Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, gambaran ayat ini latar belakangnya adalah ketika Musa sedang mengembalakan domba di padang gurun. Tiba-tiba ia melihat semak duri terbakar, tapi tidak habis terbakar. Saat ia mendekat, Allah memanggilnya dan berkata, tinggalkan kasutmu, sebab tempat ini kudus. Kasut pada zaman itu dipakai kemana-mana. Kasut dipakai menginjak tanah kotor, kotoran ternak, jalan berdebu, dan lain-lain. Tuhan minta Musa melepas kasut, itu berarti melepas semua yang kotor dan yang bersifat duniawi sebelum menghadap Tuhan. Berdiri di tempat kudus itu bukan soal tempat gedung atau tempat yang sakral di dunia ini. Tetapi tempat kudus itu bisa terjadi kapan saja kita bertemu Tuhan. Di kamar doa, di meja kerja, di jalan, bahkan di tengah masalah. Kita dapat bertemu dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Ada 3 hal yang Tuhan ajarkan dari Keluaran pasal 3 ayat 5 ini. Yang pertama, sadar akan hadirat Tuhan. Tuhan berkata, tempat ini kudus. Bukan karena tanahnya, tapi karena Dia ada hadir di sana. Pertanyaannya, apakah kita sadar kalau setiap hari kita bisa berdiri di tanah kudus saat kita berdoa dan baca firman, bahkan terjun dalam pelayanan? Lebih jauh lagi mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa
untuk Tuhan. Artinya mengemban amanat agung dengan mau mencari jiwa yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan yang kedua, tinggalkan kasut berarti tanggalkan beban dan keangkuhan. Keangkuhan atau ego kita sebagai manusia tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kasut bicara tentang perjalanan, usaha, dan kotoran hidup kita sebelum melayani. Sebelum minta, Tuhan mau kita melepas dulu gengsi, kepahitan, rencana kita sendiri. Baru kita bisa dengar suara Tuhan dengan jernih. Seperti halnya Musa pada saat itu. Yang ketiga, tempat kudus mengubah tujuan hidup. Setelah peristiwa ini, Musa tidak lagi jadi gembala biasa. Ia dipanggil jadi pembebas bangsa Israel. Saat kita sungguh-sungguh berdiri di hadirat Tuhan, Dia tidak hanya menguruskan kita, Dia juga memberi kita misi. Ini yang paling utama, kita diberi misi untuk memenangkan jiwa. Sehingga di dalam mengemban misi amanat agung itu ada banyak talenta yang Tuhan pakai dari setiap orang percaya. Sehingga kita akan melepaskan semua ego, semua kesombongan, semua kepentingan duniawi untuk dapat berdiri di tempat kudus Tuhan ketika kita bertemu dengannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering datang kepadamu dengan terburu-buru dan hati yang kotor. Hari ini kami mau menanggalkan kasut kami. Kami mau berdiri dengan hormat di hadirat-Mu. Kuduskan pikiran kami, hati kami, dan langkah kami. Pakailah kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Salam. Tuhan berkati.